Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent. Dan malam hari ini kita akan bersama menghayati persekutuan doa masa Advent minggu yang pertama. Oleh sebab itu, marilah kita bersama mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas karunia dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan yang telah kami lewati. Kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami untuk memasuki liturgi baru dalam masa gerejawi, ketika kami boleh mengawali dengan menandai memasuki masa Advent ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Berilah kami iman yang kokoh, sehingga kami senantiasa memiliki pengharapan dan kami senantiasa bersandar hanya kepadamu. Memasuki persekutuan doa masa Advent minggu yang pertama ini, kiranya kami semakin mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk menyongsong kedatanganmu, terlebih kedatanganmu yang kedua kali. Kiranya kami dapat menata kehidupan kami, dan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, kiranya ini menjadi kekuatan untuk kami menapaki hari-hari kami, menyongsong kedatangan-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Nyatakanlah kebenaran-Mu melalui firman-Mu yang akan kami terima. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar semuanya nyata kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Marilah kita bersama melantunkan Kidung Jemaat 81, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 81, bait yang pertama dan bait yang kedua. Oh, datanglah Immanuel. Dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah bersama kita menghayati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita dituntun melalui bacaan yang dinyatakan di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih,
yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah berita firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan mau memelihara firman-Nya dengan setia di dalam kehidupan kita. Maranatha, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, tak terasa waktu merambat begitu cepat. Kita sudah mengawali tahun liturgi gerejawi yang ditandai dengan Advent. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Memaknai Advent, kita diajak untuk menghayati sekaligus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bukan saja kedatangannya dalam pernyataan keselamatan bagi umat manusia di dunia yang selalu kita peringati dalam Natal, namun juga kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Ketika saat ini kita melihat dunia dengan setiap kejadian dan peristiwanya, terkhusus di tahun 2020 ini, barangkali kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah waktu kedatangannya itu sudah dekat? Itulah pertanyaan kita dan mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa Ia, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dalam Kristus Yesus, Dia akan datang untuk kali yang kedua? Apakah pandemi ini menjadi satu sinyal bagi kita semua, sehingga kita harus bersiap-siap dan menata diri kita? Entahlah, kita semua serba tidak tahu. Kita tidak tahu kapan dan waktunya itu tiba. Kapan yang disebut dengan parousia,
atau kedatangan Anak Manusia untuk yang kedua kalinya itu dinyatakan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita menantikannya dalam kengerian dan ketakutan, atau kita menantikan kedatangannya dalam pengharapan dan sukacita? Bagi banyak orang, membayangkan seperti apa nanti ketika akhir zaman itu menjadi suatu kengerian. Itu menjadi suatu ketakutan. Apalagi ketika tadi kita menyimak apa yang menjadi bacaan kita di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Di sana Petrus menulis bahwa ketika hari itu tiba, semua apa yang ada di muka bumi ini akan lenyap, hangus oleh api, oleh kuasanya yang maha dahsyat. Namun, ada satu pengharapan bagi kita dalam menantikan parousia, kedatangan Anak Manusia untuk yang kedua kali. Satu hal yang menjadi kekuatan kita, seharusnya kita menantikannya tidak dalam kengerian dan ketakutan, melainkan dalam pengharapan penuh dan dalam sukacita. Mengapa? Karena kita ini adalah anak-anaknya. Kita adalah miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mari saat ini kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus bagi diri kita? Pastilah kita akan menjawab, Dia adalah juru selamatku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang bertahta di sorga yang mulia. Dia adalah Sang Pemilik kehidupan. Dia adalah Sang Pemilik waktu. Ya, benar. Itu pengakuan kita. Dan ketika kita mengaku dengan penuh keyakinan, tentunya kita memiliki pengharapan bahwa kehidupan kita sepenuhnya dalam jaminan kuasanya. Mengapa kita mesti takut? Kalau kita sudah menjalani hari-hari kita sesuai dengan apa yang menjadi panggilan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita, mengapa kita harus takut? Memang manusia selalu cenderung untuk melakukan dosa. Itulah yang menjadi ketakutan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, waktu terus berjalan. Dan waktu berjalan dalam kuasa Sang Pemilik waktu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus mengajak kepada kita untuk selalu waspada. Ia mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun itu sama seperti satu hari. Kita tidak tahu seperti apa
hitungan waktu oleh sang pemilik waktu itu. Semuanya serba tidak terduga. Bahkan Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika harinya tiba, itu seperti pencuri datang mencuri barang yang ada di rumah kita, tiba-tiba tak terduga. Dan hal seperti itu juga pernah kita alami ketika kita masing-masing mengalami satu kehilangan. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kalau kita flashback melihat ke belakang, sepertinya baru kemarin dalam kebersamaan. Sepertinya baru kemarin berbagi kasih. Namun, hari ini Tuhan berkehendak orang yang kita kasihi kembali ke pangkuannya. Orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan itu tidak pernah kita duga. Barangkali kita juga tidak memiliki firasat apapun atau tanda-tanda apapun. Dan itulah yang disebut dengan hari Tuhan. Itulah yang disebut dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada, berjaga-jaga, dan kita harus selalu menatap kehidupan kita agar kehidupan kita sepadan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janganlah sekali-kali kehidupan kita direbut oleh iblis, bahkan kehidupan kita berkubang di dalam kubangan dosa. Itu yang menjadi panggilan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui seruan Rasul Petrus, kita diingatkan untuk selalu menjalani kehidupan dengan berpengharapan. Menjalani kehidupan dengan berusaha, sehingga hidup kita kedapatan tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, tanpa dosa. Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa. Tuhan memanggil kita. Bagaimana niat kita untuk mewujud nyatakannya, karena karunia keselamatan yang sudah kita terima itu memampukan kita untuk menjalani setiap hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur, menjalani hari-hari kita dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang terbaik itu sebagai perwujudan syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima. Rasul Petrus menjelaskan hal itu seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus, kita tahu seperti apa kehidupannya. Namun ia dirangkul oleh Tuhan. Ia lalu dapat menjalani kehidupannya, mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dia menjadi seorang rasul yang handal. Itulah perwujudan syukur Paulus yang dinyatakan dalam kehidupannya hingga akhir hayatnya. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya tiba, kapan parusia kedatangan anak manusia itu dinyatakan kepada kita semuanya. Entah nanti, entah besok, entah lusa,
entah kapan kedatangannya, mari kita selalu siap sedia dan jangan pernah lengah. Mari kita periksa kehidupan kita. Sudahkah kita layak di hadapannya? Sudahkah kita menyenangkannya? Ataukah kita masih merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini belumlah pantas dan itu belum cukup untuk menyenangkannya? Sekaranglah waktu dan saatnya. Jangan menunggu nanti. Mari, bersiaplah, berbenahlah. Sambutlah Yesus dalam ketaatan, dalam syukur, dalam sukacita. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan menolong kita sampai Maranatha. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pada malam hari ini, kiranya meneguhkan iman kami dan membuat kami senantiasa berjaga-jaga dan mawas diri. Kami bersyukur atas karunia keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena kami adalah anak-anak milik-Mu. Oleh sebab itu, dalam penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kali, kiranya kami dapat menantikannya dalam syukur dan sukacita. Tuhan, ini kami. Engkau melihat kehidupan kami. Engkau memeriksa setiap apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dan kiranya kami dapat memasuki masa Advent ini, menghayatinya, sehingga dapat membuat iman kami semakin tumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami serahkan kehidupan kami dengan segala pergumulannya. Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk dapat menjalani setiap proses demi proses apapun itu dalam kehidupan kami. Ajari kami berdamai dan menerima segala sesuatunya. Kami serahkan seluruh doa kami dalam Kristus Yesus, Allah Sang Hakim yang adil. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah persekutuan doa masa Advent minggu yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Maranatha. Amin.